Nah, kemudian kita melanjutkan untuk membahas soal mengenai materi himpunan. Yang pertama itu adalah tentang himpunan semesta. Soalnya, himpunan semesta yang mungkin dapat dibuat dari himpunan B 2, 3, 5, 7, 11. Nah, himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua anggota yang sedang dibicarakan. Itu artinya ya. Kalau dalam soal ini kita buat lagi nih penyelesaiannya. Penyelesaian. Untuk soal seperti ini kita menginginkan hasilnya dalam bentuk notasi. Kalau misalnya kita membuat himpunan semesta dalam bentuk notasi, maka langkah pertama buat dulu batasan. Buat batasan dalam bentuk notasi, gitu ya. Dalam bentuk notasi. Nah, kalau B sama dengan anggotanya 2, 3, 5, 7, 11. Jadi Ibu sebutkan tadi 2, 3, 5, 7, 11 itu adalah bilangan prima. Bilangan prima antara 1 dan 12 misalnya. Jadi batasan itu antara 1 dan 12. Jadi bilangan-bilangan prima yang berada di antara 1 dan 12 itu ada 2, 3, 5, 7, 11. Nah, bilangan himpunan semesta yang mungkin itu ada beberapa ya, ada beberapa kemungkinan kita bisa buat. Maka himpunan semesta dalam bentuk notasi yang mungkin menjadi jawabannya adalah yang pertama, himpunan B itu beranggotakan semua X, di mana kita buat batasannya itu X antara 1 dan 12. Nah, begini ya, di mana X itu anggota bilangan prima. Ini kemungkinan himpunan semesta yang pertama. Kemungkinan yang kedua, kemungkinan yang kedua itu bisa juga seperti ini, B beranggotakan semua X, di mana X itu lebih kecil atau sama dengan 11 dan X anggota bilangan prima. Ini bisa juga. Kemungkinan yang ketiga, himpunan B beranggotakan semua X, di mana X itu di antara atau sama dengan 2 dan 11 gitu ya, dimana X itu juga anggota bilangan prima. Oke, itu untuk kalau himpunan semesta. Sebenarnya masih bisa lagi dibuat notasi himpunan semesta yang mungkin dari soal yang ini ya, cuman Ibu batasin sampai 3 aja. Kamu bisa menambahkan lagi sampai seterusnya. Lanjut, tentang himpunan bagian. Soalnya kita baca.
Jika himpunan B beranggotakan S, E, A, S, O, N 1, maka banyaknya himpunan bagian dari himpunan B adalah. Jadi kita bisa membuat penyelesaiannya. Untuk mencari himpunan bagian, kan kalau himpunan bagian rumusnya itu adalah 2 pangkat N. Berarti kita harus mencari dulu dong nilai N-nya berapa. Maka cari banyaknya anggota atau N. Jadi banyaknya anggota itu dilambangkan dengan N terlebih dahulu. Syaratnya N tidak memuat 2 anggota yang sama. Coba dari sini ya, dari B beranggotakan S, E, A, S, O, N 1. Kita lihat apakah ada anggota yang sama. Ternyata anggota yang sama ada, yaitu S. S ini kalau misalnya dia ada 2 atau 3, kita hitung cuma 1 gitu ya. Kalau anggota yang sama kita hitungnya cuma 1 kali. Maka kita hitung S-nya 1, E-nya 2, A-nya 3, O-nya 4, N-nya 5, dan 1-nya 6 ya. Jadi N-nya itu ada 6. Sehingga himpunan bagiannya itu sama dengan 2 pangkat N, di mana N-nya 6, maka 2 pangkat 6. Kita uraikan, 2 pangkat 6 itu kan sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita kali 2 kali 2, 4, kali 2, 8, kali 2, 16, kali 2, 32, kali 2 lagi 6, 4. Maka 2 pangkat 6 itu adalah 64. Sehingga dapat disimpulkan himpunan bagian dari himpunan B adalah 64. Begitu ya. Nah, sekarang Ibu ingin mengulang lagi, menyegarkan ingatan kamu tentang himpunan dan bukan himpunan. Jadi kita lebih bisa ya membedakan mana itu yang himpunan dan mana yang bukan himpunan. Himpunan itu kan kumpulan benda-benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas atau memiliki syarat dan batasan yang jelas. Oke, Ibu sebutkan dulu nih dari contoh himpunan. Contoh himpunan yang pertama yaitu bilangan prima di bawah 10. Nah, kalau misalnya dia himpunan, otomatis kita bisa menyebutkan anggotanya. Nih, bilangan prima di bawah 10. Berarti kalau misal bilangan prima di bawah 10, ini udah jelas ya bilang himpunan karena batasannya jelas. Batasannya atau syaratnya adalah bilangan prima yang di bawah 10, anggotanya 2, 3, 5, dan 7. Kemudian contoh himpunan yang kedua adalah himpunan warna rambu lalu lintas. Ini batasannya juga jelas, yaitu warna rambu lalu lintas. Anggotanya bisa disebutkan, yaitu merah, kuning, dan hijau. Contoh himpunan selanjutnya adalah himpunan hewan reptil. Reptil ini juga batasannya jelas ya, yaitu reptil. Contohnya ular, buaya, kadal. Kemudian himpunan tumbuhan aglonema, ini juga batasannya jelas, yaitu aglonema. Contohnya atau anggotanya adalah aglonema bigloy, aglonema lipstick, aglonema stardust, aglonema ferus, dan aglonema koncin ya. Himpunan ini sangat penting. Kemudian yang terakhir, himpunan siswa yang tingginya 150 cm di MTS atau Tangsel. Ini sudah jelas batasannya, yaitu siswa yang tingginya 150 cm di MTS.
Nanti bisa disebutkan ya, mungkin kamu bisa data dari kelas kamu masing-masing. Kemudian contoh yang bukan himpunan, berarti kalau bukan himpunan itu tidak memiliki batasan yang jelas, artinya setiap orang itu bisa memberikan pandangannya tersendiri atau pandangan orang tuh terhadap himpunan itu berbeda-beda. Contoh, himpunan buku yang menarik. Himpunan buku yang menarik ini bukan termasuk himpunan, ya, karena definisi menarik bagi setiap orang tuh berbeda-beda. Mungkin menurut ibu buku yang menarik tuh buku-buku mengenai kisah misteri. Menurut kamu mungkin buku yang menarik itu tentang ini ya, komik-komik gitu. Jadi beda setiap orang. Kemudian himpunan orang pintar. Nah, orang pintar di sini tuh juga tidak terdefinisi dengan jelas. Karena belum ada alat ukur yang dapat memastikan kepintaran seseorang secara objektif. Bisa jadi mungkin dia pintar secara dalam bidang matematika, atau ada yang mendefinisikan pintar itu dalam bidang olahraga, ada yang mendefinisikan pintar itu dalam segi bahasa, jadi beda-beda. Maka bukan termasuk himpunan. Kemudian himpunan lagu yang enak didengarkan. Nah, ini apalagi ya, kalau lagu itu kan selera musik orang beda-beda. Mungkin ada yang suka atau yang enak mendengarkan lagu musik pop, jazz, rock, atau mungkin dia suka mendengar lagu-lagu religi. Jadi setiap orang itu punya pandangan atau selera yang berbeda-beda mengenai lagu atau musik. Kemudian himpunan makanan enak ini juga bukan termasuk himpunan karena batasannya nggak jelas. Pengertian himpunan di sini kan orang-orang bisa mendefinisikan dengan berbeda, apalagi masalah makanan, setiap orang juga beda selera gitu. Sekarang kita bahas tentang operasi himpunan. Operasi himpunan bukan operasi dalam dunia medis ya. Operasi himpunan di sini lebih kepada cara-cara kita menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan himpunan. Kalau di bilangan bulat kan ada operasi penjumlahan, operasi pengurangan, perkalian, sama pembagian. Kalau di himpunan, kita masih ingat lagi dong operasi ada gabungan, irisan, terus jumlah, selisih, komplement, itu kalau di himpunan. Nah, kalau di soal yang akan Ibu bahas adalah tentang irisan dan gabungan ya, operasi himpunan. Soal diketahui himpunan K itu anggotanya faktor dari 4 dan L itu faktor dari 12, maka K iris L. Kalau ini dibaca irisan anggotanya adalah anggota yang sama-sama dimiliki atau sama-sama ada di K dan sama-sama ada di L. Anggota yang sama-sama dimiliki oleh kedua himpunan. Kalau di sini kan ada dua himpunan, yaitu himpunan K dan himpunan L, gitu ya. Himpunan L. Di sini kita bisa buat penyelesaian. Himpunan K itu kan katanya faktor dari 4. Itu kita bisa buat atau bisa anggotanya 1, 2, 4. Sedangkan L itu faktor dari 12. Anggotanya 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Maka kalau iris L, kita tulis dulu K-nya itu tadi 1, 2, 4. 1, 2, 4. Iris L itu 1, 2, 3, 4, 6, 12. Kalau yang definisi Ibu sebutkan di atas, irisan itu adalah anggota yang sama-sama dimiliki oleh K dan L. Coba kita lihat antara 1, 2, 4 dan 1, 2, 3, 4, 6, 12. 1 ini sama-sama ada di sini dan sama-sama ada di sini, maka sama ada irisannya. 2 ada di sebelah sini di K dan ada juga di L.
4 ada juga di L, maka K iris L itu anggotanya 1, 2, dan 4. Begitu ya. Nah, bagaimana kalau gabungan? Nah, gabungan yang di sampingnya lagi ya. Kalau kayak seperti N terbalik itu dibaca irisan, tapi kalau seperti ini dibaca gabungan. Anggotanya kalau gabungan itu adalah gabungan dari himpunan, berarti semua anggota yang ada di K sama di L itu digabung. K dan himpunan L. Itu ya penyelesaiannya. K itu katanya faktor dari 4. Itu adalah 1, 2, 4. Kalau L itu faktor dari 12. Anggotanya 1, 2, 3, 4, 6, 12. Maka K gabung L, kita menggabungkan 1, 2, 4 gabung 1, 2, 3, 4, 6, 12. Maka kalau kita gabungkan antara himpunan K sama himpunan L, anggotanya 1, 2, 3, 4, 6, 12. Jadi bisa disimpulkan juga ya bahwa gabungan dari K dan L itu adalah si L itu sendiri. Oke, kita lanjutkan ke mengenai gambar ya, gambar diagram Venn. Di sini kita buat lagi penyelesaiannya. Himpunan B itu semua anggota yang ada di area kuning. Jadi yang B itu yang mana sih? Yang B itu ya ini ya, yang ibu lingkari berwarna kuning. Nah ini yang berwarna kuning ini adalah si B. Jadi semua huruf yang ada di lingkaran warna kuning itu adalah anggota si B, termasuk yang di irisan ini. Nah, ini Ibu ganti bukan D, ini E. Oke. Itu ya. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa anggota dari si B itu adalah C, D, E, F. Pokoknya dia yang ada di area berwarna kuning. Oke, maka ini ya jawabannya si D. Kemudian di sini ada operasi himpunan lagi soalnya. Diketahui himpunan semesta itu, himpunan semestanya adalah si S, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. A itu 3 sama 5 dan B itu 4, 5, 6, 7. Maka anggota himpunan A komplement ya, ini A pangkat itu dibaca A komplement atau komplement dari A. Iris B adalah ini kamu buat penyelesaiannya. A komplement iris B itu berapa? Langkah pertama.
Cari dulu A komplement itu berapa. Arti A komplement itu adalah anggotanya selain dari himpunan A. Tuh ya. Maka A komplement itu 1, 2, 4, 6, dan 7. Berarti selain dari A itu kan anggotanya 35. Berarti selain dari 35 adalah 1, 2, 4, 6, dan 7. Maka A komplement iris B artinya anggota yang sama-sama dimiliki di A komplement dan di B. 1, 2, 4, 6, 7. Iris B itu adalah 4, 5, 6, 7. Anggotanya adalah ini ya, berarti 1, 2, 4, 6, 7 yang ada di 4 ini ada di sebelah sini dan ada juga di sebelah sini. 6 ada di sebelah sini dan ada juga di sebelah sini. 7 juga ini ada di sini. Maka bisa disimpulkan bahwa irisannya itu A komplement iris B itu adalah 4, 6, dan 7. Oke. Kemudian soal terakhir mengenai himpunan. Kita buat lagi penyelesaiannya. Penyelesaian ya. Sebuah sekolah akan mengadakan studi tour. Sebelum studi tour dilaksanakan, siswa dilibatkan untuk menentukan tempat tujuannya. Satu kelas berjumlah 30 siswa. Dengan hasil polling, 15 siswa memilih Bali, 20 siswa memilih ke Lombok, dan 2 siswa tidak ikut memilih keduanya. Banyak siswa yang memilih keduanya adalah, berarti kan di sini udah diketahui ya, jumlah 30 siswa, berarti keseluruhannya atau N-nya adalah 30 siswa. Kemudian katanya 15 siswa milih Bali. Kita notasikan Bali dengan B sebanyak 15. Kemudian 20 siswa milih ke Lombok. Lombok itu kita notasikan atau kita lambangkan dengan L. Itu tadi 20. Kemudian tidak ikut keduanya. Ikut keduanya itu sebanyak 2. Yang ditanya itu banyak siswa yang memilih keduanya. Kalau banyak siswa yang memilih keduanya itu adalah B iris L. Itu ya. Kamu bisa menjawab kalau itu pakai diagram pen aja ya. Kita bikin diagram pennya biar bisa memetakan juga. Atau bisa kamu lihat gambaran kira-kira ini yang pakai kemana gitu ya. Oke. Diagram karena ada irisannya, maka kita buat dia saling ini ya, bukan saling lepas ya. Berarti ini diagramnya tidak saling lepas. Ini Bali, ini Lombok. Yang ditanya itu banyak siswa yang memilih keduanya ya. Kalau memilih keduanya otomatis dia di tengah-tengah ini, tapi belum diketahui, maka kita bisa lambangkan dulu dengan X. Oke, X ya. Kemudian tadi katanya 15 siswa milih Bali, 15 siswa milih Bali, otomatis kan di sini dikurang dengan X. Kenapa? Karena kan belum diketahui yang memilih keduanya berapa. Kalau misalnya ditanya pure memilih Bali aja ya harus kita tahu dulu nilai X-nya berapa. Kemudian di sini memilih Lombok 20. Nah, kalau memilih Lombok, berarti kan kalau dia memilih Lombok bisa jadi dia memilih keduanya Bali juga. Maka ini kita kurangkan dulu dengan X. Kalau memilih ke yang tidak ikut memilih berarti di luar sini ya. Oke.
Baru kita bisa tentukan 15 dikurang X ditambah X ditambah 20 kurang X tambah 2 sama dengan 30. Nah, 15 dikurang X, hilangkan tanda kurungnya. Tambah 2 sama dengan 30. Yang sejenis kita dekatkan, berarti yang angka sama angka, huruf sama huruf. Ini negatif X tambah X kurang X, itu sejenis. 15 tambah 20 tambah 2 sama dengan 30. Ini tambah ini 0, tersisa negatif X. 15 tambah 20, 35 tambah 2, 37. Sama dengan 30. Nah, ini kita jadikan negatif X ini jadi positif. Kalau X jadi positif berarti yang lainnya jadi negatif ya. Sama dengan di sini negatif 30. X sama dengan negatif 30. Kalau misalnya 37 dipindahkan ke sebelah kanan menjadi positif ya. Maka X sama dengan 37 kurang 30. Maka X sama dengan 7. Sehingga buat kesimpulan di atas ya, sehingga banyak siswa yang memilih keduanya adalah sebanyak 7 siswa. Tuh. Sehingga untuk soal mengenai himpunan, mudah-mudahan kalian bisa ya